Alright guys, welcome back on my YouTube channel and welcome back to our another podcast. Jadi di podcast kali ini kita akan ngomongin suatu topik yang jarang dibahas oleh para broadcaster lainnya, itu kita mau membahas tentang pesantren gitu ya. Dan di podcast kedua kali ini sebelum gue ingin memulai dengan sebuah pantun, yaitu jalan-jalan ke Kota Kembang, jangan lupa membeli oleh-oleh. Selamat datang di podcast Marco Bur. Yeay! Gak nyambung ya anjing. Sumpah lu garing banget bro, anjir. Gue jadi malu, udah yang ngomong ya. It's okay. So, di podcast gue kali ini, gue kedatangan oleh tamu jauh. Saking jauhnya sampai kami mengadakan podcast berupa tatap muka seperti ini. Tatap muka yang, ya menurut gue sih kurang mendapatkan kesan. Tapi, ya yang penting tuh isinya kan, ya nggak? Oke. Dan di podcast kali ini gue kedatangan tamu asal Sidoarjo yang bernama, kenakan diri lu coy. Yoi. Nama siapa? Gue Dafal Haki Muhammad dan manusia yang tidak beruntung karena pernah satu SMP sama Jordan ini nih ya. Iya, throwback the old times man. Iya, oke. Jadi kayak gue satu sekolah sama si Jordan ini nih waktu SMP dulu 3 tahun bareng, tapi udah cukup banget ngerasain kusutnya dia. So ya, kusut ya. Gue gitu. Okay. Gue santri dan gue pernah pengalaman mondok sekitar 6 tahun kurang lebih. Wow. 4 tahun ada di Yogyakarta dan sisanya itu di tempat-tempat lain. So yeah, thank you for having me, man. Okay, that's good man. Okay, sebelum kita memulai podcast kali ini, gue pengen nanya deh. Kesibukan lu lagi apa nih kira-kira nih? Sekarang inilah. Kesibukan sekarang gue lagi jadi jurnalis magang di Jurnal Pressis Pikiran Rakyat, sama lagi kuliah juga semester 6 di Universitas Pelita Harapan Tangerang. Wow, luar biasa. Nanti kita akan membahas tentang Pelita Harapan ya. Iya. Oke, siapa berarti gue manggil nama lu Bro Daf aja ya? Bro Daf. Oke. Thank you. So Bro Daf, boleh tahu nggak nih, dulu lu santri, nama institusi, lembaga atau nama sekolahnya lah, pondok pesantrennya apa gitu? Kan lu bilang lu 6 tahun ya? Yoi. Apa tuh? Gue mondok, ini istilah santri ya. Jadi kalau santri pesantren tuh mereka biasanya manggilnya mondoknya. Gue mondok di Yogyakarta, beautiful city, dan nama pesantren gue itu pesantren Pandanaran Yogyakarta. Itu pesantren tua sih, karena udah ada dari sekitar tahun 70-an. Tapi yang ngasuh sekarang ini baru 2 generasi. So basically ketika gue masuk di sana itu lagi diurus sama generasi kedua, kiai generasi kedua. Gitu. Oke. And it's a nice place, man. Like damn nice place. It's nice place, oke. Nice place. Menarik. Nah, biasanya kan nih tiap pondok pesantren kan ada yang dinamakan penemu, sesepuh lah gitu ya. Oke, foundernya. Nah, kalau founder. Beda sama sekolah-sekolah lain kan ya. Kalau tempat lu dulu mondok lah gitu, sesepuhnya siapa? Tempat Kiai siapa lah gitu? Nama pendirinya ya, yang merupakan generasi pertama itu Kiai Haji Mufid Masud. Itu beliau itu mendirikan pondok itu sekitar tahun 90-an, 1900 sekian itu. Dan sekarang ini udah diasuh sama anaknya, putranya. Sekarang udah generasi kedua. Atau maaf, pendiri sebelumnya ini memang memberikan delegasi jabatan atau memang gimana? Memang delegasi jabatan kayak begitu. Kalau misalnya tapi panjang umur ya? Hierarki sepanjang umur. Itu jatuhnya kalau pesantren mungkin yang membedakan dari itu institusi lain gitu ya. Karena biasanya ini hierarkis gitu. Jadi seorang kiai, beliau itu mempunyai anak keturunan atau siapa, ketika beliau sudah mangkat, sudah meninggal, itu diteruskan oleh penerusnya itu. Penerusnya, oke bro. Gue juga dulu pernah sih hampir menjadi santri gitu. Oh ya sih. Oh, hard to believe sih kalau gue lihat-lihat nih. Mondok gimana mas? Jadi dulu ini kisah nyata waktu gue SMP ya. Waktu gue SMP. Jadi ada yang dinamakan pesantren kilat, kan? Jadi gini. Gue dulu kan polos kan. Lu join deh, inget gue. Jadi kayak gue join di di pesantren kilat, dan gue sih nggak bareng teman-teman gue ya, ya kan? Gue nggak bareng teman-teman gue, cuman gue hampir bro, itu gue hampir join. Jadi waktu acara pesantren kilat, waktu gue dateng kan,
gue datang rada telat. Terus gue lupa dulu ya bapak siapa gitu, gue lupa dulu. Terus dia nanya ke gue kan, kamu mau ngapain kesini kan? Karena gue nggak tahu, jadi karena gue pikir wah pesantren kilat itu kayak suatu macam kegiatan sekolah di mana lu bakal dapat nilai dan itu bisa masuk rapot gitu kan. Lu diwajibin hadir gitu ya sih? Yes. Jadi gue kira itu nggak peduli apapun agama lu ya lu datang aja gitu kan. Gitu. Gue datang tuh waktu gue pesantren kilat itu dan gue ditanya, lu mau ngapain sama guru? Gue lupa guru siapa. Gue bilang, gue mau ikut pesantren pak, saya mau ikut pesantren pak, gitu kan. Lah, kamu kan bukan Islam, kamu ngapain ikut pesantren? Diomelin gue waktu itu, dan itulah momen gue hampir jadi santri. Ya, what a nice, old times lah. Siap. Oke bro Dav. Gimana? Yuk. Soal mondok lah ya. Yoi. Ada nggak sih suka bisa nggak sih kalau gue bilang suka duka gitu? Wah bisa sih, kayak mungkin gue kayak cerita sedikit pengalaman gue aja ya. Jujur, yes. Gue yakin lu paham banget gue waktu SMP itu orangnya kayak gimana. Tapi buat viewers yang belum tahu ya, gue tuh anaknya ngambis 100% pokoknya tentang nilai, tentang prestasi apapun itulah. Jadi it's okay lu nakal, yang penting lu berprestasi, yang penting lu ranking. Dulu kan mindset gue dari SMP gitu. Dan gue mulai mondok, ini kan pas SMA ya. Lucunya, funny thing is, gue gak pernah ada niatan mondok sama sekali. Dan gue bisa bilang kalau gue itu masuk ke pondok by accident. Jadi okay. Apa tuh insidennya tuh? Nah iya ini nih. Lu ngambilin orang ya? Astagfirullah, gak, skip bro. Oke, skip. Oke. Back to the topic bro, back to the topic. Lu tau kan waktu gue lulus SMP itu gue cuman ngincer satu lokasi bro, SMA. Lu tau Insan Cendekia gak? Tahu. Nah iya. Itu katanya sekolah Habibie gak sih? Iya, kurang lebih iya punyanya. Jadi kayak foundationnya Habibie. Ketika lu lulus dari sana minimal lu itu masuk PTN, itu ITB. fix. PTN lah, perguruan tinggi negeri manapun itu minimal ya paling jelek. Kalau maksimal gimana? Salah satu teman kita Hafiz di situ loh. Iya. Nah itu juga dan jadi dia, motivasi gue tuh. Nah dan dia masuk ke ITB, masuk ke fakultas paling sulit. Gue lupa lah nama fakultasnya apa. Mungkin lu tahu apa nama fakultasnya? Kalau nggak salah tekniknya nggak sih, teknik elektro atau teknik industri? Betul, teknik. Gue lupa teknik apa gitu. Dia masuk ke fakultas paling sulit dan dia dapet. Gue dengar sih katanya. Kumlot A kumlot 4 gitu. Wah gila sih. Ya itu tuh makanya kayak dan terakhir gue dengar sih dia gue terakhir dengar beberapa tahun lalu dia dapat beasiswa ke Malaysia kalau nggak salah deh, kerja di Malaysia gitu. Sekaligus kuliah juga gue nggak tahu deh. Tapi dia memang bukan dia demigod sih, dia setengah dewa sih dia. Wah ya kayak mungkin lu next time kalau bisa ngundang podcast dia, sumpah sih viewers lu bakal naik banget sih sumpah. Terus Oke bro, back to accident bro. Jadi ya apa namanya, kalau Insan Cendekia itu ibarat udah kayak gapirnya itu, ketika lu itu orang yang ambis, ketika lu itu akademis, lu itu pasti mau ke sana. Dan ya itu yang gue lakuin. Gue itu nggak nyiapin plan B, plan C, plan D, no. Gue cuma punya plan A, apa? Masuk Insan Cendekia. Dan itu doang yang gue mau. Jadi sebelum UAS itu gue udah kumpulin sertifikat, gue minta surat rekomendasi dari kepala sekolah waktu itu kan. Itu unik sih anjir, gue satu-satunya yang minta dan dikasih. Karena ya mungkin karena emang target gue IC, akhirnya oke dikasih. Skip to the story, jadi gue nyampe di sana, gue jalanin tuh semua proses pendaftarannya dan lolos sampai tahap akhir. Gue cuma perlu satu tahap doang, dan itu total pendaftar gue lupa berapa ribu, berapa belas ribu ya, banyak. Dan yang diambil itu cuma sekitar berapa ya? Nggak nyampe 100 kalau nggak salah. Gue denger tuh 86 orang, 90 lah, anggaplah segitu. Dan ketika proses wawancara, ibaratnya gue cuma perlu nyisihin beberapa orang lagi kan. Sayangnya gue gak lolos. I don't know why, sumpah. God's plan mungkin, cuman wah gila sih. God's plan. Yeah, God's plan. I hope but sometimes I don't. Drake. Terus ya kayak, oh man, kayak aduh udah, it's like lowest moment sih in my life. I can say like that. Kayak itu bener-bener feels like a dream, man. Bad dream. Jadi kayak gue gak tahu mau ngapain lagi, buset. Gue gak mau masuk sekolah negeri, dan anggaplah gue mau pendaftaran udah ditutup karena gue gak nyiapin backingan apapun. Ya gue inget waktu itu orang tua gue juga nyemangatin gue. They say it's fine, it's okay. Tapi ya I don't know where the fuck should I go.
habis ini gue mau harus kemana gitu. Ya. Dan di tengah depression gue itu muncul satu orang. Gue belum kenal siapa beliau ini ya awalnya. Yang gue tahu ini cuman gurunya ayah gue. Gue cuman tahu gitu. Dan namanya beliau itu Pak Husnul. Nah ini big names nih, lo highlight, lo inget-inget nama beliau karena bakal ada plot twist luar biasa yang setelah di akhir ceritanya. Pokoknya gue tahu beliau ini guru ayah gue, namanya Pak Husnul. Beliau itu datang ke gue ngomong, kamu mau masuk IC? Bagus banget, itu emang sekolah bagus. Iya tapi saya nggak keterima. Oh tenang aja, ada sekolah yang bagus juga kok. Kamu suka IC gara-gara apa sih? Gue ceritain. Ya intinya akademik lah, lokasinya enak, dan yang terutama tuh ya, itu boarding. Jadi kayak gue mau mandiri men. Ketika gue lulus SMP itu gue benar-benar mau kayak stay away from home. I wanna live my life like, do independent stuff, something like that. Oke. Yang gue pengen kayak gitu. Terus ketika denger si Pak Husnul ini ada tempat yang bagus. Saya berani bilang tempat itu persis sekali sama IC. Tapi lokasinya itu di Jogja. Dan itu adalah pesantren. Kamu minat apa enggak? And that moment, gue itu ngerasa I was a beggar man. Gue itu pengemis jatuhnya. Iya kan, kayak I have nothing. Gue gak bisa daftar mana-mana. Dan masa pengemis bisa milih sih? Gitu aja. So I came with desperate. Itu desperate gue akuin. Ya udahlah nurut. Daripada gak sekolah kan. Dan kata-kata manisnya ya itu kayak IC, oke lah. Gue berangkat ke Jogja. Singkat cerita, di kepala gue waktu itu berkecamuk banyak hal, karena stigma gue tentang pesantren waktu itu gue bisa bilang kurang bagus. Soalnya apa? Gue sering dengar dari orang kalau pesantren itu didikan yang keras. Dan Nah, banyak orang memang stigma kayak gitu. Terutama di daerah Jawa Barat ya, di Banten gitu kan. Tapi sorry gue potong ya. Tapi pernah nggak sih lu berpikir bahwa stigma yang keras itu ya? Jadi misalnya kayak gue nih, gue guru pesantren ya. Jadi gue misalnya memberikan suatu tindakan yang tegas kepada santri-santri gue, anak didik gue ya kan. Jadi kayak semacam gini gue bilang, kamu harus sholat 5 waktu, tepat waktu, jangan menunda waktu, karena kamu gak tahu waktu kapan di bumi kamu ini gitu. Nah, iya gak sih? Ya apa sih? Something like that. Kerasnya itu kayak gitu. Cuman ya ketika gue mulai mondok kan gue paham. Tapi waktu gue masih SMP, lu dengar kan waktu itu sempat ada kayak isu radikalisme tahun 2010-2011an itu lumayan kuat ya. Karena ada banyak kasus. Oh, zamannya Pak SBY ya? Kan waktu itu ada JW Marriott lah, bom di mana di sana sini tuh banyak banget. Of course. Dan I know. pesantren itu mau nggak mau kena terpa gitu. Akhirnya pemikiran gue kayak oke, didikan keras menghasilkan orang yang keras juga. Gitu pikiran gue. Dan ya itu gue berangkat ke Jogja dengan pemikiran kayak gitu, pesantren ini kayak gimana sih? Mungkin ya udah kayak begitulah, militan atau inilah. Oh, militan. Ya militan, gue pikir kayak pasti begitulah, didikan keras, it's militant right. Tapi sumpah itu kayak it blew me away man, like sumpah ini I haven't told you yet, dan I only told this to some of my friends, but it's legit real story, it's damn real story. Ketika gue sampai di Jogja, itu di daerah Kaliurang tepatnya ya, kan katanya itu Pak Husnul ini adalah teman baik dari kiainya yang mengasuh pesantren Yogyakarta itu. Jadi nanti niatnya mau datang ke sana dan ditemuin secara langsung gitu loh, supaya gue itu bisa masuk. Jadi sampai waktu itu tuh kalau nggak salah hari Kamis pagi ya, hari Rabu tengah malam. Dan kami langsung nginep, udah disediain kayak penginapan gitu di depan pesantren. Kamis paginya, gue langsung disuruh sama Pak Husnul, Dava, kamu coba datang ke rumah depan itu. Rumah mana? Kamu tanya aja nanti rumah Pak Kiai di mana. Nanti kamu bakal diarahin ke sana. Terus kamu datang ngomong, izin ke Pak Kiai, Pak Husnul sudah datang. Gitu. Nanti pasti langsung disiapkan. Oke. Ketika gue jalan, gue itu dandanan gue waktu itu masih pakai jeans, masih pakai kayak kaos oblong sama yang lain-lain. Ibarat kayak grunge gitu lah, sumpah grunge banget. Terus ya gue jalan dan di pikiran gue kayak rumah Kiai ini kayak gimana sih, seberapa gede dan seberapa mewah. Ini kayak hot takes ya dikit. Lu ingat penggede-penggede SMP kita, kayak ada guru-guru, kepala sekolah sama lain-lain. Gue udah pernah ngeliat rumah mereka kan bro.
and it's damn Yeah. huge bro. Iya. Ya kan? Dan ya di pikiran gue juga begitu. Itu aja baru kepala sekolah, apalagi seorang kiai kan yang punya pesantren. Seberapa gede rumahnya, seberapa mewah. Gue tanya orang rumahnya Pak Kiai. Oh jadi waktu itu takaran lu, Iya, takaran lu ketika lu pengen Iya. harta aja gitu ya? Iya, Oke. harta militan, karena gue pikir ya oke, pasti begitu kan, harusnya. Jadi kayak ada semacam permainan duit lah gitu, apa gimana? Iya, jadi ada pemikiran gue kayak begitu. Gue akuin pemikiran gue kurang bagus tentang pesantren. Jadi gue jalan, gue tanya sama penduduk lokal, rumahnya Pak Kiai di mana? Oh itu mas, yang mana yang itu? Dan gue datang, itu rumah sumpah tradisional banget. Tradisionalnya apa ya? Jawa banget. And it's not too big, it's not too small. It's just a house, old house. Dan depannya ada pohon belimbing sama pohon jambu. Gue lihat itu. Ya gue kaget kayak ini rumahnya. Oke. Sorry. Uh-uh. Gue mau nanya, Gimana? it's a house Iya. It's a or regular it's a house. home? It's a home, a house. What's the difference? Yeah, the same, right? No, it's you know right, homesick, right? Oh, homesick. Oh yeah, I know. Home sweet home, homesick. Homesick. So yeah. house itu adalah bangunan, home lebih kepada ketika lu kesana tuh kayak Mm-mm. ada semacam kondisi di mana lu senang di sana. Yeah. I think yeah. So lu mau it's a house. describe-nya itu house atau home? I think it's a house. Gue describe itu house. Okay. Dan it's a regular building gitu loh. It's not too big, nggak terlalu mewah dan jauh dari ekspektasi gue. So oke, udah gue masukin. Pertama kali itu gue langsung kayak oke, salah gue mikirnya. Gue datang ke sana, gue ngeliat di depan rumah itu terasnya juga sederhana dan ada orang lagi nyapu. Badannya agak subur sih. Gue lihat pakai sarung dan pakai peci, terus pakai kaos oblong biasa. Bapak-bapak lagi nyapu. Terus ya gue langsung tanya kan, permisi Pak, mau nanya, ini rumahnya Pak Kiai, betul? Oh iya betul, ini rumahnya Pak Kiai. Ada apa Mas, bisa dibantu? Saya mau bilang Pak Husnul, tamu yang dari Jakarta sudah datang, katanya mau ketemu gitu. Oh begitu ya, ya sudah, alhamdulillah. Tolong nanti langsung kesini aja ya, 15 menit. Pak Kiainya udah siap, tolong bilang begitu. Oh ya udah, gue senang kan, gue balik langsung. Pak Husnul ya, udah bisa ketemu sekarang. Oke, salin, ganti, lain-lain. Ketika gue berjalan lagi ke rumah itu, gue sempetin diri gue nanya ke Pak Husnul ini, Pak Kiai ini, Kiai pesantren itu orangnya kayak gimana ya? Gambarannya kayak gimana? Gue penasaran gitu soalnya. Dan Pak Husnul tuh kayak diem dulu sambil mikir. Yang bisa saya bilang, beliau tuh orangnya tawadhu luar biasa. Betul-betul pendidik. Nanti sisanya kamu yang nilai sendiri aja. Udah gitu. Kayak ya udah gimana tawadhu. Pelajaran agama gue waktu SMP tawadhu tuh berarti rendah hati ya. Oke. Ya udah berarti orangnya sopan banget harusnya ya gitu. Dengan kayak modal itu gue yang minim, oke, gue jalan, gue duduk, gue udah rapi. Gue tunggu di ruang tamu. Penasaran. Di samping gue bokap gue. Terus di depan itu ada Pak Husnul. Jadi ke Jogja tuh 3 orang doang. Gua, bokap gue sama Pak Husnul itu. Terus ada orang dari dalam buka pintu. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah sampai semua ya. Dan langsung jabat tangan. Itu kiainya. Dan gue nyaris loncat sumpah. Jadi orang yang nyapu depan rumah tadi itu kiainya. Dan gue kaget kan kayak lah ini kiai. gue speechless like literally bro, I'm on the edge of my seat. Kayak gue tuh bener-bener maju banget ngeliatin ini kiainya. Seriusan kiainya. Gue kira kiainya kayak, lu pernah nggak sih kayak ngalamin suatu momen dimana lu itu ngarep ketemu sama orang gitu, yang lu tahu deskripsinya. Ya orang kayak begini. Gue belum pernah sih. Nah ya itu bener-bener kayak apa ya? Sumpah sih ini kayak experience-nya bener-bener ya, gue gak bisa kayak dia mematahkan ekspektasi lu ya gitu ya. Iya. Dan itu di luar ekspektasi banget. Karena gue udah langsung naruh yang apa ya, pasti begini. Tapi kita ketemu itu kayak gue ditampar luar biasa itu in a very good way. Dan gue itu benar-benar terkejut sumpah. Dan dia yang nyalamin lu pertama gitu. Iya. Dan dia nyalamin langsung itu kayak luar biasa sih. Gue masih kayak stone bro, like seriously. Gue masih coba mikir, nalar, habis itu duduk ngobrol. And it's not finished ya, itu masih belum selesai. Gue pikir gue udah cukup terkejut 2 kali hari itu. 1 karena rumahnya sederhana, 2 karena orangnya itu rendah hati banget kayak begitu. Setelah itu gue lebih terkejut lagi, malah kayak
in the point I'm literally crying. Habis itu orang-orang di rumah pada ngobrol pakai bahasa Jawa. Gue belum lancar Jawa waktu itu. Gue cuma nyimak. Intinya itu di bagian terakhir pakai bahasa Indonesia. Mungkin supaya gue paham juga. Jadi Pak Husnul tuh bilang ke kiai gue. Nama kiai gue tuh Kiai Mu'tasim Billah. Beliau ngomong, Pak Kiai, ini saya bawa anak dari Jakarta. Namanya Dava. Dia itu anaknya semangat sekali. Luar biasa, ambis total. Dan dia itu mau masuk Insan Cendekia kemarin. Oh, Insan Cendekia, direspon kan. Itu yang di Tangerang itu kan. Iya, kami baru kemarin ngirim 3 anak ke sana. Wow. ngirim ya. Ada pihak Insan Cendekia datang ke sini minta 3 anak. Ya udah kami kasih 3 anak ke sana. Oke, gua kaget langsung. Oke. Terus dilanjutin lagi obrolannya. Ya, intinya Dava itu mau belajar. Dia mau mengabdi di sini, niat dia itu baik. Dia mau mencoba mendalami agama, dia mencoba mendalami Al-Quran. Jadi itu Pak Husnul tuh belum selesai ngomong, langsung dipotong. Kiai Mu'tasim bilang, oh gitu, alhamdulillah, bagus. Ini baru pertama kali ya kesini. Udah muter-muter belum? Udah lihat-lihat pondoknya belum? Kalau gitu saya antar ya, coba saya kamu muter-muter dulu, kamu lihat-lihat dulu pondoknya. Jadi kayak begitu baru ngobrol ya, gue langsung disuruh muter-muter pondok. Setelah itu gue dikasih supir pribadinya beliau, gue disuruh muter-muter dan gue langsung lihat-lihat. Itu gue masih shock, masih bingung juga. Not in a bad way. Gue benar-benar kaget intinya gitu. Gue datang, gue lihat-lihat pondoknya emang bagus. Ketika udah selesai gue balik lagi. Dan sebelum pamit pulang ke Jakarta, beliau itu ngomong ke gue langsung, Mas Dava, bagaimana pondoknya, bagus tidak? Bagus sekali Pak Kiai, alhamdulillah. Gue mau nanya kan, gue tesnya itu kapan, intinya gitu. Terus beliau tuh langsung jabat tangan gue bilang, alhamdulillah kalau gitu, semoga masnya cepat betah ya. Saya doakan. Oke, langsung diterima lah kalau gitu ya. Nah, that point gue kaget. Dan gue speechless waktu itu benar-benar. Di tas gue itu gue bawa papan jalan, gue bawa Faber-Castell yang 1 pak itu, yang ada pensil sama apa. Intinya gue udah siap tes gitu. Pemikiran gue sama kayak Ice, pokoknya ketika gue datang, gue mau daftar, gue harus tes. Itu pemikiran akademik gue waktu itu kayak gitu. Dan ketika denger tiba-tiba langsung belum apa-apa, gue baru nginjekin kaki di situ, tahu-tahu dibilang semoga cepat betah. Gue spontan nanya, Pak Yai, mohon maaf, saya kan belum tes, saya kan belum ikutin ujian sama lain-lain. Kok udah dibilang semoga cepat betah, emangnya saya udah diterima? Gue diketawain saat itu juga, waktu sambil salaman. Lo tau respon beliau tuh kayak gimana? Ini menurut gue sistem edukasi Indonesia malu banget sih kalau dihadapi nama ini. Beliau bilang, Mas Dava itu bagaimana? Ada sampean datang sebagai seorang pelajar, orang yang mau nuntut ilmu, datang ke saya, seorang guru. Masa iya saya nolak sampean? Di mana kehormatan saya sebagai seorang pendidik itu? Padahal sampean itu punya niat bagus untuk belajar. Ya jelas sampean diterima. Sampean punya niat belajar, bagus. Sampean diterima, udah. Gak perlu mikir lain-lain. Ayo, sampean mau belajar apa, saya ajari semua di sini. Ya, I broke down, man. Oke. Dia kayak menampar, ya. Itu karena basically ketika gimana sih kayak misalnya lu mau gabung ke berbagai universitas, gabung ke sekolah manapun. Nomor 1 itu ya lu mesti lulus tes. Iya, gitu kan. Kayak intinya setiap sekolah itu ngomong dengan gagahnya di depan setiap para pendaftar, prove your worth, buktiin kelayakan lo kalau lo mau di sini. Gua nggak butuh niat lo, niat semua orang itu besar, tapi apakah lo mampu? Ya, yang gue pikir selalu kayak begitu dan oke, gue bakal buktikan kalau gue mampu. Tapi bahkan ketika di situ, sumpah, gue itu orang yang paling nggak mampu saat itu, men. Ketika dengar jawaban beliau itu, kayak damn. Jadi ketika perjalanan balik itu gue di mobil mewek aja kayak sumpah. Like seriously man, gue belum tes, gue belum apa-apa dan langsung dibilang kayak semoga cepat betah itu. What kind of system is this? Itu kayak gue bener.
It's like that gitu. Dan ya ya gitu sih bro, akhirnya gue itu jadi berkaca. Singkatnya gue masuk, menurut gue pesantren itu benar-benar suatu sistem yang bisa mempermalukan sistem edukasi Indonesia saat ini. Kenapa? Karena ya kalau kita lihat ya sistem pendidikan di Indonesia, anak pinter itu diterima dan dijadikan lebih pinter. Anak yang nggak pinter, mereka itu ditolak dan ya udah masa bodoh dengan nasibnya. Yeah. Institusi pendidikan kita itu kebanyakan kayak begitu. Most of them. Bahkan kalaupun lu pinter, tapi lu itu nggak punya uang, you'll be wasted man. Gitu. Tapi ketika di pesantren, gitu, bahkan lu itu nggak punya pintaran, tapi lu itu punya dorongan, lu punya niatan. You're free to come. It's okay. Yeah. I mean that's what learning institution is all about, right? Harusnya institusi pendidikan tuh harus begitu. Iya. Kalau gue sih setuju dengan apa yang lu sampaikan. Jadi kayak yang misalnya dia orang pintar, dia masuk ke kampus yang bagus dan dia akan jadi semakin pintar. Yeah. That's right, okay. Nah, sedangkan orang bodoh, dia akan dimasukkan dan dia ya benar, gue setuju dengan kata-kata lu. Orang bodoh ya udah gak peduli lu mau ngapain juga, lu mau masuk ke kampus yang biasa aja, lu mau semakin bodoh atau at least lu regulate jadi biasa aja gitu kan, itu gak dipedulikan. Jadi semua tuh terkonsentrasi pada orang-orang pintar. Ya gitu. Betul nggak? Betul. Jadi kayak jatuhnya kayak sekedar milih buku tunggul aja itu nggak sih? Padahal ya itu aja menurutku udah melanggar Pancasila loh. Ya sih. Coba sila kelima tuh apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pendidikan, kesejahteraan. Salah men, salah. Itu hak semuanya kan, bukan keadilan sosial bagi yang IQ-nya di atas rata-rata. Nah, justru sila kelima tuh udah kayak keadilan sosial bagi mereka yang good looking dan mereka yang pintar. Nah iya itu dia tuh. Padahal kayak gimana orang bad looking di Indonesia, orang-orang yang IQ-nya mungkin bisa dibilang jongkok, tapi mereka itu kan masih masyarakat juga. They deserve better education gitu. So ya memang ya pada dasarnya mereka juga mendapatkan hak yang sama dengan orang yang pintar. Dan kenapa sih enggak sih mereka dibangun gitu kan? Iya. Gitu. Dan menurut gue itu yang harus dibenahi sih dari sistem pendidikan. Nggak perlu jauh-jauh. Gue setuju. Lu tau gak sih kayak jadi kalau misalnya berkaca kayak sorry. Oh ya, Indonesia itu kan kayak berkaca ke Swedia, berkaca ke Belgia, katanya kita harus coba contoh pendidikan sana. Lu kejauhan bro, kayak lu cukup olehkan mata lu sedikit ke mana? Yogyakarta atau Surabaya, pesantren lama gitu, dan mereka udah lama, mereka udah nerapin sistem itu, and they did it. Mereka sukses itu. Buat apa lu jauh-jauh ngeliat luar negeri? Padahal di tanah air sendiri udah banyak. Benar, karena kalau misalnya di negeri ini banyak orang pintar, gue yakin negeri ini bisa maju sih. Nah, jadi ya bisa sedikit berkembang dari yang sekarang lah, gitu kan. Of course, pasti itu. Iya, karena negeri ini ditumpukan pada orang-orang pintar. Nah iya, dan satu lagi kualitas pesantren itu ya, mereka nggak cuma ngubah mediocre student to become a bright student, mereka juga ngubah kayak mediocre student to a bright and good behaving student. Jadi kayak lu nggak cuma dididik untuk jadi orang pintar, lu juga dididik untuk jadi orang baik. Good behavior in every way dan lain-lain. Yes, mungkin lebih cocok bisa dibilang santri untuk negeri. Gokil. Nah, itu dia itu hashtagnya, Hashtag santri untuk negeri. Oke, tadi kan lu udah cerita ya soal gimana sih lu masuk ke tadi lu ceritanya kan proses lu bisa masuk nih ke dalam santri ini kan. Pondok pesantren kan. Iya. Meskipun lu bilang accident, tapi pada akhirnya itu suatu yang luar biasa kan bagi lu, karena lu dapat pengalaman baru. Ya, it's beautiful accident dan bisa mematahkan ekspektasi lu, stigma negatif lu tentang santri kan. Iya. Nah, gue mau nanya nih tentang suka dulu deh, kan ada suka ada duka. Nah, gue mau nanya tentang suka dulu, lu gimana nih suka selama di santri? Sukanya itu bahkan ya dari detik pertama ketika Kiai gue ngomong itu, semuanya udah suka bro. Gue pulang ke rumah cuma buat beres-beres, sebulan kemudian itu gue balik ke pondok kan untuk masuk. Itu gue udah anticipated banget itu, kayak udahlah cepet-cepet langsung aja, atau malah gue di Jogja aja dulu, walau belum masuk nggak apa-apa, gue bisa muter-muter. Segembira itu juga sih. Dan tapi emang Jogja kota angin sih bro. Oh iya, udah nggak ada obat sih Jogja itu, sumpah. Nggak ada obat itu, gila, nggak ada obat. Terus ya gue 5 hari di Jogja aja gue berasa what the fuck, ini enak banget. Iya itu sih. Nah, you know kan
gue biasa di Tangerang nih kan, lampu merah nih, di Tangerang Yoi. lampu merah. Ah, Itu lampu merah 0,1 detik baru nyala, Iya. hijau jadi hijau nih, Ah. tit klakson. Langsung. Di Jogja 10 detik udah nyala nih. Orang tuh santai, kalem. Ngeflow juga. Jadi Emang naik motor juga kalem gitu. Iya, di lampu merah juga kadang-kadang nggak langsung jalan, soalnya kanan kiri pengamen jalanannya levelnya udah beda tuh. Udah level opera. Iya, udah level orang kayak. Ya itu lah. Pokoknya gue udah I'm sold man. Ketika gue udah tahu pesantren sebenarnya itu gimana, gue udah seneng. Dan ditambah lagi yang di luar ekspektasi gue, bahkan setelah ngalamin itu gue masih kayak berspekulasi gitu ya. Gue udah nyiapin diri gue, mungkin nanti gue bakal belajar ya pendidikan yang tradisional, jatuhnya begitu. Ternyata enggak, gue masuk ke pesantren itu modern, bener-bener modern di luar dugaan gue. Dan gue bisa bilang kalau gue lebih moncer ketika di pesantren. I mean kayak, kalau gue tanya lo deh, pesantren tuh model pendidikannya kayak gimana? What comes to your mind? Belajar di pesantren, highlight, itu apa yang lo pikirin? Oke, kalau lu nanya ke gue, yang gue pikirin adalah lu bangun pagi, Yeah. ya, bangun subuh lah karena lu masih sholat subuh kan. Iya. Dan habis lu sholat subuh, Mm-hmm. dan lu belajar, mungkin ada break sholat duha segala macam ya. Mm-hmm. Dan lu belajar terus mungkin sampai sore. Gua mungkin kayak pelajaran biasa ya, atau justru ada pelajaran biasa dan mungkin didominasi oleh pelajaran ilmu keagamaan lah gitu kan. Iya. Terus udah lu tidur dan lu melanjutkan hari-hari kayak ini mah menurut gua aja ya. Iya. Ya jadi kayak semacam it's a prison. Itu 80% sesuai sih. Kayaknya pesantren kilat tuh ninggalin bekas di lo ya. Not bad. Lo gak mondok beneran bro. Yeah, I think kayak ya secara garis besar intinya kayak begitu sih. You're right itu. Gue pikir ya sekedar kayak gitu aja. Belajar agama, belajar umum, sholat, ngaji, tidur, bangun, rutin kayak gitu aja. Loopnya biasa. Ternyata enggak. Akademiknya itu luar biasa di sana bro. Gue akuin. Karena kiai gue sendiri, selain beliau itu orang yang taat, by the way, kiai gue ini Kiai Muhtasim Billah, gue panggil beliau ini dengan julukan bapak ya, karena it's like father itu. Kayak lu tahu semua anak buahnya Shirohige manggil beliau itu ayah. Iya, bapak. I think Sorry, I ayah. think I can relate to that gitu. Dan jadi dia kayak Shirohige, Edward Newgate. something like that, kayak in terms of respect gitu ya. Kayak jadi. Sorry. BTW gue masih belum bisa move on dari kematian Edward Shirohige sih. Aduh ya. Gue belum bisa move on. Heads down man. Kayak relax. Ya, Pasti ada dia berkorban demi anak-anaknya men. Gila itu gokil banget sih. Ini kita langsung ganti ngomongin teori One Piece nih. No. Back to topic. itu perlu topik sendiri sih. Iya. Nanti kita ngomongin One Piece deh. Iya, jadi ya gue panggil beliau itu bapak. Dan beliau ini emang seorang akademisi juga. Seorang santri yang akademisi ya. Beliau ini hafal Al-Quran. Dan baru aja nyelesain disertasi doktornya waktu itu. Dalam banyak hal. Kayak ini gelarnya apa ya? Gelarnya itu gak umum sih. Dan dibilang masih jarang. Jadi gelarnya beliau itu Kiai Haji Muhtasim Billah, MQ, MPDI, MTHI. Ada 3. Oh, sorry, bisa lu jelasin nggak? Pertama MQ apa, terus bla 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 itu? Iya kan, Kiai Haji Muhtasim Billah MQ. MQ itu Master Quran. Jadi ini fakultas udah umum sebenarnya sih di PT IKI. PT IKI Jakarta. Mungkin lu bisa search soal itu, dan gue yakin ini udah umum di telinga santri-santri. Cuman kayak untuk lu dapat gelar ini luar biasa susahnya men. Kayak udah gue nggak bisa describe ini, pasti luar biasa banget susah. Master Quran, terus MPDI ya Master Pendidikan of course, karena beliau itu kan selain Kiai juga ketua yayasan. Dan MTHI ini Master Tafsir Hadis. Jadi apa ya, 2 MQ sama MTHI ini 2 gelar yang satu nggak umum, 2 susahnya luar biasa. Ini level yang benar-benar kayak we're talking about some degree of intelligence yang nggak ada di nalar orang biasa gitu loh. Dan ini langka, gue bisa bilang kayak gitu. Dan oleh karena itu beliau itu juga cinta sama akademik kan pasti. Jadi santri-santri beliau selain kayak disemangati untuk agama, lo harus semangat juga ngejar akademik. Dan ketika gue masuk sana juga, that's what I get. Ketika gue bilang Dava ini orangnya fokus dominan di akademik gitu, gue langsung diikutin. Kamu mau ikut lomba apa? Ada olimpiade, gue langsung diikutkan. Gue kaget loh sumpah, gue di pesantren tapi gue masuk olimpiade dan OSN.
OSN waktu itu, and I follow up kayak I've talked to you about this kan. Waktu itu gue ikut Olimpiade debat nasional, dan for the first time gue lolos, benar-benar lolos nyampe nasional, and ya juara 2 sih, but it's good. Oh, jadi lu juara 2 debat nasional? Yeah, I represent Jogja waktu itu. And gokil sih. It's damn good, man. Bener kayak, ya itu di luar ekspektasi gue, satu lagi itu kan. Sedangkan gue cuma juara 3 LCC. It's good, man. It's good. For your caliber, it's good lah. No, you're better, man. Mungkin itu konspirasi sih. Gak mungkin lo itu dijadiin juara 1 karena ya terlalu berbahaya kayaknya. Orang kalau udah juara 1, suaranya pasti didengar, dan lo itu pemikirannya berbahaya, bro. Ya, mungkin takutnya gue bisa mengubah konstitusi negara kali. Aja itu ya. Terus dan ya gitulah, agama of course, pasti agama itu yang nomor 1. Pasti itu it's number 1 lah kalau di santri kan. It's number 1. Cuman kalau yang gue rasa ada satu sistem pendidikan, satu metode pengajaran yang ini kayak apa ya? Bener-bener lu itu nggak nyadar lu itu diajarin, tapi itu nempel di lu. Ini namanya pelajaran akidah sih, behavior. Dan gue pernah dengar akidah sih, gue pernah dengar soal akidah. Ini apa ya, kayak you learn by doing it, bro. You learn by experiencing it, dan ini sesuatu yang bukan diajarin secara teori, bukan diajarin secara praktek juga. Ini sesuatu yang diajarkan karena itulah lingkungannya, lingkungan tempat lu tinggal. Contohnya apa? Gua orang ya dari Surabaya, Jawa Timur ya sih. Itu Jawanya luar biasa kasar sih, sumpah kasar banget, dan ya ibaratnya kayak bahasa Jawa paling kasar itu. Tapi ketika gue di Jogja, gue nggak belajar bahasa Jawa formal, gue hidup aja di sekitar situ. Setelah setahun Jawa gue itu jadi halus luar biasa, like seriously. Nenek gue aja nyampe kaget banget. Satu itu, dan tanpa sadar kayak cara lu jalan, cara lu melangkah di depan orang, cara lu menyapa orang, apa ya? It all change, bahkan tanpa lu sadari gitu. Secara nggak langsung itu kayak bermetamorfosis gitu selama di sana, and that's the main point sih menurut gue. So itu adalah hal yang lu sukai, maksudnya kayak hal positif yang lu dapat ya? Iya, of course, itu hal positif yang dan gue bawa sampai sekarang sih. Tapi sorry, emang santri ada hal negatif ya? Nggak ada kayak menurut gue deh. Kalau hal negatif ada pasti, of course. Tapi hal negatif itu menurut gue hal positif juga. In a way gitu. Contohnya apa nih? Berarti kita ngomongin duka nih sekarang ya? Oke, kita ngomongin duka. Duka ketika lu santri sih. Sorry, gue potong nih. Gimana? Menariknya adalah tadi lu bilang kan kayak hal negatif itu berujung. Hal negatif selama menjadi santri itu sebenarnya adalah hal positif juga. Cuman rasanya nggak enak. Gue bilang gitu aja sih. Karena ya, kita mulai dari duka, bro. Dukanya kayak apa ya? Pengalaman tiap orang beda-beda lah pasti. Ketika lu jauh dari orang tua, pasti ada sedihnya doang kan. Cuman itu temporary doang lah. It's okay, normal gitu. Cuman lebih kayak ketika lu itu harus dituntut, lu itu nuntut diri lu sendiri untuk terus ngelangkah selama di sana, dan itu situasi yang selalu berubah, men. Setiap hari itu stagnan tapi tetap beda gitu. Mungkin gue menjelasinnya itu kayak banyak hal-hal baru yang di luar nalar lu, di luar cara berpikir lu, itu semua terjadi di pondok, dan lu itu dituntut untuk ngehandle sama semua itu. Ada kalanya itu ya normal lah, breakdown, berantem juga sama orang, isu sama lain-lain. I think itu negatif sih. Bahkan konflik dengan beberapa senior juga itu normal sih menurut gue. Menurut gue itu negatifnya, tapi pada akhirnya itu ngelatih lu untuk kayak problem solving kan, critical thinking dan lain-lain. Jadi ya pada akhirnya itu menjadi positif sih menurut gue. Jadi dukanya seperti itu aja lah ya? Duka gue seperti itu sih so far. I'm concerned. Gue mau nanya deh, ini sih ini pertanyaan gue pribadi ya. Lu santri ada nggak? Santri cewek sama santri cowok itu digabung, kamar pasti bisa dong, kamar pasti bisa. Of course man. Nah, maksud gue ketika dalam suatu ruangan pembelajaran itu digabung atau misah atau gimana? Karena kan dari sholat aja kan juga udah misah kan tempatnya. Iya, mungkin gue bisa bayangin kayak
ngejelasin topografinya ya. Intinya itu ada jalan besar yang ngebagi, dan di bagian kanan itu ada komplek putri, di bagian kiri itu ada komplek putra gitu. Dan ya udah, itu 2 spirit building, ada asramanya masing-masing, ada sekolahnya masing-masing. Oke, itu asrama mana? Maksud gue untuk di ruangan. Untuk ruangan pembelajaran juga beda. Jadi ada SMA untuk laki-laki, madrasah aliyah untuk laki-laki, ada madrasah aliyah untuk perempuan. Jadi kalau lu ini sebenarnya by logic itu nggak pernah ketemu cewek sama cowok, papasan. Oke. Cuman selama pembelajaran nggak pernah ketemu. Kalau dianggaplah itu kan termasuk duka, bro. Enggak sih menurut gua. Nah, it's fine. Yeah. It's fine. Nah, maksud gue gini, berarti artinya selama lu mondok di sana, lu nggak pernah bertemu dengan santri putri? Enggak juga sih, gue ketemu hampir tiap hari karena gue anggota organisasi kan. Jadi kayak ketika lu itu jadi anggota organisasi, otomatis kan lu ngurusin kegiatan pondok, lu ngurusin flow-nya pesantren, kegiatannya sama lain-lain, ya harus ketemu juga kan. So gue tetap ketemu sih. It's kind of a privilege, but yeah, something like that. Ya, berarti artinya itu hanya kegiatan itu aja lah di luar pembelajaran kan? Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya memang pembelajaran kau itu ya, lu memang nggak pernah ketemu dengan putri kan? Nggak pernah. Oke. I see. Dan ini juga bro, nah ini kita masuk ke topik yang benar-benar sesuatu yang menarik banget lah. Ya gimana kan? nih? Tell me. Topik yang menarik adalah ente adalah santri, sudah banyak mendapatkan pelajaran tentang agama, akademik juga baik, sampai puncaknya adalah bisa menjadi juara 2 debat nasional, mewakili Provinsi Yogyakarta. Kenapa bisa masuk UPH? Damn bro, it's huge. It's huge step itu suatu langkah yang huge banget. Like damn. like apa ya? Sumpah ya, like before I start kayak lu itu orang ke sekian, I don't know, I lost count. Udah berapa banyak orang yang nanyain gue itu, yang entah kenapa UPH? Lu santri iya, kenapa UPH? Gitu. Dav, lu di UPH? Iya, kenapa? Lu kan santri. Pasti pertanyaan muter-muter di situ doang. Ya, so gimana tuh? I say ya, why not? Why is it so surprising? Itu yang gue heran itu sih, kayak lah memang. Jadi lu kan kayak di UPH nih kan, kayak ada what's wrong? Di tiap-tiap sudut dia menuliskan ayat Alkitab. Yes, that's right kan? Iya. Betul. Setiap sudut. Bahkan di entrance-nya aja apa sih? Kayak ada Alkitab gitu lah ya kan? Iya. Gue lupa itu tentang bisa gue bilang itu bisa lakukan dengan Tuhan gitu. Iya, itu bisa gue bilang kampus paling kudus sih di Indonesia. Orang-orang yang mungkin ya. Itu lagi di kampus kudus sekali. Tapi orang-orangnya kudus nggak di dalam. Nah itu dia tanda tanya dah. Gue nggak mau ngomong takut diciduk gue. Oh iya. Ya itu urusan mereka lah ya. Iya bahaya. Nah, bro, yang punya UPH punya Mekarta bro, ngeri nih. Nah kenapa lu UPH lo gitu? Lu santri gitu. Oke. I think. Kenapa lu bisa sampai wow gila, itu suatu huge step man, itu suatu step yang luar biasa sih itu. Lu crossover itu ibarat kata lu kayak penyanyi rock nih, terus lu cross genre jadi penyanyi dangdut gitu. Wah gila, jangan dangdut lah, blues gitu lah bro. Gila downgrade sih kalau dangdut. Masih saingan dong. Rock sama blues kan masih ada. Iya masih oke lah. Oke. Reggae lah, oke. Lu penyanyi rock terus reggae ibarat gitu. I think ya. So gimana tuh? Bisa cross genre gitu. Gimana ya? Kalau gue mikir dari sisi akademik sih, gue lihat kayak they're excel man. Karena gue di UPH sendiri kan gue ngambil fakultas hukum ya. Dan it's by fact sih, fakultas hukumnya UPH tuh luar biasa. I mean untuk regional Jawa Barat, Banten lah ya, mereka itu universitas nomor 1. Kita nggak ngomongin tentang universitas swasta nomor 1 ya, ini by calculation mereka itu nomor 1
in terms of fakultas hukum se-Banten. Tapi bisa dibilang se-nasional juga mereka kampus salah satu yang terbaik. Salah satu bisa yang terbaik demikian, ya, Excel juga. Dan ini juga udah disampaikan sama beberapa paman gue juga yang merupakan dosen kan. It's good. Dan apa ya? Itu yang jadi poin pertimbangan gue juga sih. Terus satu hal lagi sih, ini ngutip kata-kata bokap gue ya. Kenapa UPH? Kenapa bukan PTN gitu? Karena not mean to disrespect yang kuliah di PTN ya. Agree. Tapi ketika lo kuliah di PTN, lo itu akan berbaur sama orang-orang yang bercita-cita menjadi bos besar, bercita-cita menjadi direktur besar di kedepannya. Jadi calon pemimpi ibaratnya begitu ya. Tapi ketika lo masuk UPH, lo itu akan berkawan sama orang-orang yang mereka itu aja udah bos kecil atau anaknya direktur besar atau mereka orang yang udah punya kayak dinasti mereka sendiri. So apa ya? They're there man gitu. They're huge person gitu. Jadi ketika lu masuk UPH itu lebih kayak intinya lu kuliah itu nyari relasinya sih. Lu nyari relasi, cari kenalan dan networking, something like that. Banyak relasi sama dengan banyak fungsi, something like that. Dan that's what you get. That's what you can get in UPH man. Itu yang jadi pertimbangan gue. And in terms of kayak lu itu kan santri, kenapa lu itu kuliah di UPH gitu? Gue bakal balikin pertanyaannya. Ya karena gue santri, kenapa gue nggak boleh kuliah di UPH? Menurut gue justru karena gue santri, gue itu bisa kuliah di UPH dan aman. So, ini kita langsung udah buka fakta aja ya. UPH itu mungkin terkenal sama hedonnya, ya sih. Ya. Surga dunianya mahasiswa, ya sih. Ya. Dan mahasiswa, Oke, hostnya sendiri gimana? Hostnya sendiri mungkin mau menjelaskan nih yang lu denger dari UPH nih gimana sih? Coba apa yang kasih gue 10 gimana kata. Ya? Kasih gue 10 kata yang jelasin UPH. What is it? Tell me. 1 hedon. 2. Kedua 1 hedon. Kedua, pokoknya 1-9 hedon semua lah. Oke, gila. And then 1-9 tuh hedon semua. Dan yang terakhir. Apa? Yang ke-10 surga. Bener, gila. Oke sih ya. Iya emang benar. Surga. Bener. Pemandangannya men. Lu gak peduli dengan gedung kampus. Mahasiswinya men. Nah, oke bro. Gue mau nanya sama lu. Tahu lu itu nggak gay ya berarti? Oh no, I'm straight man. Gue nggak gay. Sorry, gue nggak gay. Nah, oke. Gue mau nanya sih gini bro. Lu pernah nggak dapat gejolak batin ketika lu di UPH? Gejolak batin, surprisingly, enggak pernah sama sekali. Karena kan lu pesantren kan, lu bilang kan lu oke lah lu bertemu dengan wanita tapi nggak sering banget, bahkan bisa dibilang itu jarang-jarang karena event-event tertentu lah ya. Kalau misalnya daily kan lu nggak pasti ketemu kan. Nah ketika lu di UPH kan lu pasti ngeliat kanan kiri depan belakang. It's a booty. Nah gimana tuh? Dari pakaiannya kan udah mengundang nafsu gitu kan. Gimana tuh? First of all kayak set bahaya banget ya, libido lu tinggi kayaknya coy. Yang second menurut gue ya, gue udah antisipasi sih kayak mungkin gue bakal ngalamin culture shock, tapi enggak lucunya. Ya, ketika gue dateng, it's normal for me kayak ya oke, itu kampus ada gedung, ada cowok, ada cewek, ada pohon, ada dosen, ada janitor, ada rumput, ada daun, ya udah gitu doang kayak. What's so different? Dan gue datang ke sana untuk belajar. Mungkin yang kayak gue pikir karena memang niatan gue sih, gue mau datang ke UPH ngapain? Gue mau ngambis, gue mau belajar, gue mau cari relasi sebanyak-banyaknya dan gue pengen jadi terbaik. Iya, itu aja yang ada di pikiran gue tuh. Jadi tapi mereka pernah nggak memandang lu beda kayak, lu anak santri, lu memandang gue beda in a negative way? Nggak pernah sih, itu yang bikin gue kaget juga. Tapi memandang gue kayak in shock, sumpah 100% shock itu always man, always. Gue baru bilang gue itu santri cuman sama beberapa teman dekat gue aja sih. I don't know, mungkin setelah ini pada viral sih. Sama beberapa teman dekat sama dosen gue, dan mereka semua itu responnya sama gitu. Lu santri, kenapa lu di UPH?
gitu. Gitu. Selalu sama gitu loh. I mean kayak ya, tapi mereka itu selalu mempertanyakan gitu. Apa yang ya kurang lebih kayak yang lu tanya sekarang ini, gue sampai kayak buset ini udah common sekali. Tapi pertanyaan seperti itu tuh gue merasakan lu kayak Kartini loh. Yo, come on. Kok how come? Ya kan jadi kok Kartini sih jadi kayak di zaman penjajahan kan wanita kan nggak boleh mengenyam pendidikan ya. Iya, something like that. Mungkin kayak maksud lu pelopor gitu kan? Ya, pelopor jadi wanita juga bisa kali mendapatkan pendidikan setara dengan yang laki-laki atau setara dengan yang lainnya gitu. Mungkin juga sama kayak santri juga bisa kali mendapatkan pendidikan yang setara dengan ya siapapun gitu, dengan level apapun, dengan kampus manapun. Iya, gitu kan. di situasi lingkungan apapun, ya nggak sih? Dan yes. Pembelaan gue gitu sih, gue bilang sama teman-teman gue kayak justru ketika gue santri ya ini yang harus gue lakuin karena ini gue quotes kata-kata dari kiai gue ya. Beliau itu ngomong, kamu itu santri, tantangan terbesar kamu itu bukan ketika kamu di pesantren. Tantangan terbesar kamu itu ketika kamu di luar. Karena ketika kamu keluar, kamu itu benar-benar bakal diuji gitu loh. Jadi lu tahu memes kan yang kayak years of academic training wasted. Lu tahu memes itu gak? Kayak, nah ya sih. Gue lupa. Nah itu tuh kayak apa namanya ya? All my life selama ini gue itu udah mondok, gue udah jadi santri. Itu apakah hanya untuk ketika gue di pesantren? Enggak kan? Ini balik lagi kayak yang gue bilang, ada pendidikan behavior akidah itu loh, yang tanpa sadar lu pelajari, tapi lu nggak nyadar gitu loh. Dan lu baru ngalamin itu ketika lu keluar. Ini jadi kayak ya itu. Akhirnya gue bilang justru ketika gue santri, gue itu harus kuliah di UPH. Salah satu alasannya. Why? Karena dari sini gue benar-benar tahu apakah ilmu gue itu kepake semua. Dalam artian good behavior, good manner. And as far as I can say, it's all workout man. Semuanya bahkan ya terjadi aja segitu aja. Gue seolah itu kayak apa ya? Proses gue jadi santri itu ngejadiin gue minyak, some kind of oil gitu loh. Cairan kan, minyak itu sebuah cairan. Dan ketika gue keluar dari pesantren, itu gue bisa masuk ke wadah manapun, ke cairan manapun. Gue bisa masuk ke air dengan warna apapun dan menyesuaikan. Gue bisa berbaur, tapi gue gak tercampur. Jadi gue gabung ke air yang warna merah. Ikut juga gue, tapi gue tetap bisa di atas. Gue gabung ke air yang warna biru, gue juga tetap bisa di atas. Apa ya, jadi apa yang gue dapet di pesantren itu kayak gue dapet filter gitu sih. Dan nah, pernah nggak lu dapat penolakan dari teman-teman lu? Ada penolakan yang mereka belum tahu gue santri ya, by the way. Mereka nggak tahu, cuma mereka ngerasa kayak, kok lu gitu sih? Come on, lu mahasiswa UPH coy. Kayak lu tahu penolakannya dari apa? Mereka ngajak gue kan, proyek kelompok lolos, nilai bagus. Mereka ngajak gue ke Holy Wings. Ngajak Holy Wings, terus ya tables on them kata mereka gitu. Gue bilang enggak, gue skip aja deh. Gue mau ngopi aja deket-deket sini, it's okay, it's enough itu. Dan mereka ngajak kayak, come on bro, kayak lu nggak tahu caranya live a life, why not gitu. Gue merasa kayak ya why should I? Ketika mereka nanya why not, gue tanya why should I? Kenapa lu nggak ngelakuin ini ya? Kenapa gue harus ngelakuin itu? Ya sih. Ya. Dan ya luar biasa sih. Terus? I think, nah itu kayak banyak banget yang respon kayak, lu kenapa bisa mikir kayak gitu? Gue selalu balas pertanyaan sih, I don't know. Karena banyak hal yang bikin gue heran men di UPH itu. Dan contohnya ya, mungkin good things yang gue bisa ngerasa tenang sih, safe to say, itu ya ini ada balik lagi gitu filter tersendiri. I don't smoke, I don't drink, I don't do negative stuff dan lain-lain, something like that you can say. Gue gak ngelakuin itu dan gue fine-fine aja, gue masih normal, gue gak autis. Berarti gitu. Nah, kalau penolakan dari teman-teman yang santri gimana? Pernah ada gak? Oh, kalau dari sisi penolakan teman-teman santri ada, dan ada yang keras banget. Ada yang biasa penolakannya. Gue bilang bukan teman gue yang santri ya, koreksi. Ada teman gue dari SMP. Lu kenal orangnya tapi gue gak perlu sebut. Dan ini lagi ya underline, mungkin dia itu orang hijrah tanda kutip
gitu. Dan dia gue anggap oke, dia baru mulai mempelajari agama, akan tetapi dengan cara yang karbit, gue bilang gitu. Dan dia nyapa gue di Instagram waktu itu, dia ngobrol, Assalamualaikum Dava, gimana kabar? Karena kan waktu itu gue masih main Instagram, dan di Instagram gue itu sempat ada postingan selama gue mondok gitu kan sih, kayak gue ini sama lain-lain. Terus tiba-tiba gue taruh postingan gue itu kuliah di UPH. Nah dia langsung kayak komen gitu, kaget, loh kamu udah kuliah di UPH sekarang? Itu iya, kenapa? Dia itu kayak benar-benar no gitu bikinnya. Kenapa kuliah di UPH? Kenapa nggak coba di UIN? Kenapa nggak coba di UII? Atau coba di sekolah tinggi Islam lainnya? Kenapa UPH? Jawaban gue sama juga. Emang kenapa kalau di UPH? Apa salahnya? Dan mereka bilang, sorry ya, itu kampus kafir, isinya orang kafir semua. Kanan kiri kafir, pengbilang kafir, itu kamu bisa masuk ke sana nanti bisa kufur juga, bisa ketularan. Gue bilang kayak, ya gue bisa jaga diri. Niat emang pertama itu kan untuk belajar, ya tapi tetap aja harus ada usaha bla 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 bla. Dan dia kayak ngeritik, bener-bener like literally criticizing me, sampai di tahap kayak gue quotes, dia itu ngomong, gue doakan semoga lo itu cepat dapat hidayah dan lo diampunin dan Allah itu ngampunin dosa-dosa lo. Gue bilang kayak oke. Itu doa yang bagus. Gue bilang oke lah, amin, aminin, thank you gitu. Cuman yang bikin gue terkejut adalah why? Salah satu tokoh santri di Indonesia yang gue yakin sampai pelosok negeri itu tahu itu Gus Dur. Dan bahkan mungkin ada orang yang nggak tahu juga kalau Gus Dur itu santri, cuman tahu panggilan Gus Dur itu aja. Dan gue malah baru tahu nih kalau Gus Dur santri dari lu. Lah sumpah, gitu. Gue baru tahu dari lu nih. Gus Dur ya kan, nama beliau aja kan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, nama lengkap beliau. Gini betul, tapi gue nggak tahu kalau dia memang backgroundnya adalah seorang santri. Gue nggak tahu. Gini bro, seorang kiai itu pasti seorang santri. Tapi nggak semua santri itu kiai. Nah itu yang harus lo tahu. Semua kita. Baru tahu gue. Nah ini yang harus lo underline nih, wah kan. Berarti kalau misalnya nama gue Kiai Haji Jordan lah. Nah iya berarti lo santri. Gitu. Nah itu dia. Tapi lo gelar kayak gitu tuh, lo mau ngambil dari mana? Berarti harus mualaf dulu dong ya kan? Oh iya. Mau coba gue bisa bantu nih. Trial dulu. Free trial dulu aja dulu ya. Coba nggak? Anjir free trial. Terus bro, soal Pak Gus Dur. Soal Gus Dur ya itu, dan beliau itu. Ini Gus Dur adalah orang yang hormati sih. Of course, kayak gue yakin. Nah lu tahu nama beliau itu sebagai bapak pluralisme gitu. Yeah. Dan gue akuin gue masih harus banyak belajar tentang Gus Dur. Gue masih belum sepenuhnya paham pemikiran beliau. Cuman yang gue tahu itu dari tindakan beliau, dari action beliau, kayak his action speaks louder than his word. Lu setuju nggak soal itu? Of course, gue setuju. Dan itu adalah ciri lelaki sejati. Nah, I mean that's it gitu. Dan menurut gue actionnya beliau itu adalah gambaran dari jiwa santri beliau gitu loh. Gimana kayak lu respect each other, gimana cara lu itu haus akan ilmu pengetahuan, gimana cara lu menyesuaikan diri lu sama lingkungan. Dalam hal ini kayak gini loh, kiai ya. Kalau kita ngomongin kiai itu Islamnya udah gak diraguin loh, luar biasa. Bahkan gue berani bilang ini Islamnya lebih Islam daripada orang yang mengaku Islam tapi teriak-teriak kafir. Orang kayak gitu, orang yang kayak gitu justru bikin hari Imlek itu libur nasional. Orang kayak gitu justru ngasih perintah gereja-gereja diamankan. Itu kayak gimana gitu? Kok bisa? Ya nggak sih? Kalau if you think about it, lu bisa nemu kayak semacam link gitu. Dimana itu bukan suatu pencitraan, tapi itu adalah suatu keharusan. Dan memang itulah yang, ya itu gambaran akidah seorang santri, akhlak seorang santri itu seperti itu seharusnya. Yang gue lakukan sekarang, I'm just kayak copying a bit, sedikit banget. Gue cuma mencontoh sedikit banget dari apa yang beliau lakuin, dan ya gue mencoba meneladani beliau sih. Dengan gue kuliah di UPH, dengan gue belajar, gue posisikan diri gue di sana, tapi gue nggak bercampur. Menurut gue ya itu salah satu kayak implementasi gue mengikuti lifestyle Gus Dur, walaupun masih jauh banget pasti ya. Jadi benar. Jadi
ketika lu masuk UPH itu secara nggak langsung tuh kayak lu mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Gus Dur. Iya. Apa contohnya? Pluralisme. Yo, betul kan? Something like that, iya bener. Ya, lu gabung aja, lu join, tapi lu nggak usah tercampur. Iya nggak sih? Enggak, ya. Lu bisa membaur tapi nggak tercampur. Nah itu gua quotes kata-kata lu. Itu gua quotes, itu quotes yang gua simpen ketika gua mulai kuliah di UPH. Lu masuk manapun, silahkan berbaur, tapi nggak tercampur. Ya. Ya itu. Dan ini funny things juga ya. Tadi kan lu nanya soal penolakan atau respon lah intinya. Gue sempat mengharapkan bakal dapat respon dari dosen, entah negatif lah atau apa. Gue udah pasang badan intinya, who knows kan, antisipasi gitu. Tapi di luar dugaan gue responnya malah positif, in a damn good way. Mereka yang tahu gue itu santri, mereka itu malah kayak apa ya, kayak jungkir balik gitu, something like that. Bahkan ada 2 dosen, dua-duanya tahu gue santri dan gue diminta langsung jadi asdos. Walaupun waktu itu gue masih semester 2 ya. Itu karena mereka tahu gue santri, bukan karena alasan lain, bukan karena alasan apa gitu. Satu dosen agama Islam, hukum Islam, ya pastilah gitu. Terus satu lagi dosen ini apa, ilmu perundang-undangan. Kaget kan gue itu, kayak loh Pak, kenapa Bapak mau saya jadi asdos? Ini gue quotes kata-kata gue, karena kamu bilang kamu santri dan saya percaya kualitas seorang santri. Kamu tahu kan kata kita ngomongin undang-undang ya, ilmu perundang-undangan itu ilmu yang untuk rakyat. Bagaimana caranya kamu connect rakyat? Kita nggak perlu orang pintar, kita perlunya orang baik. Itu apa ya? Itu mood booster luar biasa sih. Kata-kata. Ada yang kurang sih. Apa? Jujur. Itu. Gua quotes juga kata-kata lo ya. Tapi lu bukan dosen sayang ya. Nanti gue bakal jadi dosen kok. Oh ya, fakultas apa? Seksolog. Oh siap. Iya gitu lah. Oke. Iya intinya gitu lah. Pokoknya itu seputar reaksi dan pro kontra yang gue alamin ya. Gitu. Jadi ya namanya penolakan dari teman santri juga ada lah ya pasti ya. Ada ya, sekedar cuma kalau dari kawan-kawan gue sebangsa santri, mereka cuma lebih kayak, oh gitu, kenapa nggak coba kampus lain? Gue kasih tahu alasan gue, oh yaudah, gue doain lo sehat-sehat selalu, intinya jangan lupa. Oke bro, terakhir bro. Oke. Lu ada pesan nggak buat para santri-santri yang saat ini sedang mengenyam pendidikan gitu di pondok pesantren? Pesan gue sih satu aja, ikuti pesan-pesan kiai lo, ikuti pesan-pesan kiai kalian, udah. Karena kiai itu ngerti hal yang kalian itu nggak tahu. Ada namanya berkah. Mungkin gue tambahin sedikit lagi bro soal ini, ada magis tersendiri di pesantren ya, yang nalar itu nggak bekerja. Percayalah, gue ngalamin ini dan banyak banget hal-hal luar biasa yang gue alamin. Kayak dari pesantren itu ada kaum santri itu percaya sama yang namanya barokah, berkah, blessing, you can say like that. Miracles mungkin. Banyak orang yang bilang kan kayak miracles don't happen in real life gitu, but it happens if you're a santri. Gue bisa bilang gitu. Mungkin ketika lu pondok, lu itu mikir kayak gue harus jalan ke kanan gitu, tapi kiai lu itu bilang enggak, lu harus jalan ke kiri. Lu bakal kaget kan, kenapa kayak begitu. Nah disitulah ada 2 permainan di kepala lu. Lu itu mau keras kepala, lu mau pakai logika, lu mau pakai nalar. Nalar gue bilang ke kanan nih, harusnya ke kanan. Atau lu mau numbuhin sifat akidah lu mau numbuhin ketaatan lu dan bilang oke, kiai gue ke kiri, ya bilang ke kiri, ya udah kiri, no hesitation. Dan percayalah ya, jalan terbaik itu ketika lu nurut sama kiai lo. Gue udah banyak ngalamin hal ini. Sumpah ya, I mean banyak kisah-kisahnya, dan gue yakin lu ketika kepo lu bisa coba cari di YouTube. Mungkin kayak habis ini gue kirimin ada 1 kisah yang luar biasa sih tentang life lesson juga. Ini dari Gusmus, lu tau kan? Tahu, Gusmus gue tahu. Ini kayak storytelling sini bagus banget. So iya, pesan gue cuman itu aja sih. Turutin kiai lu, karena kiai lu itu nggak mungkin mengajarkan keburukan. Sorry, berarti Gus itu adalah suatu sebutan untuk santri atau? Kayak gini ya, Gus kan kiai itu adalah pemimpin pondok ya. Beliau yang ngurusi pondok, beliau itu yang punya santri ibaratnya. Nah Gus itu adalah
keluarga internalnya kiai. Jadi anaknya kah, keponakannya, cucunya, itu semuanya Gus panggilannya. Kalau laki-laki Gus, kalau perempuan itu Ning gitu. Nah, Gus Dur balik ya, kayak mungkin lu agak heran dikit, lah kenapa namanya Gus Dur itu? Katanya dia kiai. Ya kenapa nggak dia Kiai Haji aja kan? Kenapa nggak Kiai Dur gitu kan? Ya karena beliau itu kan putranya Kiai Haji Hashim Asy'ari ya. Dan itu tokoh yang terkenal juga. Ketika beliau kecil itu kan beliau itu udah akrab sama panggilannya itu Gus Dur gitu. Jadi ketika beliau udah jadi kiai, akrabnya itu masih panggilan Gus. Sama kayak Gus Mus juga, beliau tuh udah kiai sebetulnya, tapi masih akrabnya panggilan Gus gitu. Kan kayak wakil presiden kita kan Kiai Haji Ma'ruf Amin kan? Nah ya itu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oh berarti dia pemilik pesantren juga ya? Iya, dan itu luar biasa sih menurut gua. Tetap kayak ya alhamdulillah lah ada seorang wakil presiden dan gua harap bisa menjalankan aspirasinya sih. Jadi yes. Gue harap juga memang ya itu tadi gue bilang santri untuk negeri. Iya. So yeah, something like that. That's all I can say. What else you wanna know, bro? Jadi bisa gue rangkum adalah tidak sepenuhnya apa yang dipikirkan oleh orang tentang pesantren itu adalah negatif. Jadi kayak orang kan banyak berpikir, oh santri itu begini-begini, jadi enggak, gue masukin anak gue ke sekolah ini aja lah. Oh begini-begini, jadi seolah-olah mereka mencap negatif santri, padahal enggak. Iya. Di situ lu diajarkan kehidupan, di situ lu diajarkan tentang caranya behave segala macam, caranya jalan, caranya bertutur kata, caranya dengan sesama, bahkan sampai seorang santri pun melakukan langkah yang benar-benar cross genre di swasta yang cross genre. Notabene adalah, gue suka tuh. Notabene adalah di mana di situ banyak ya bisa dibilang orang-orang kafir lah gitu kan. Nah, tapi terlepas dari itu santri memang baik sih. Jadi gue kayak tadi kayak dari cerita lu membuka mindset gue bahwa yang dipandang negatif itu nggak sepenuhnya negatif. Of course. Bahkan ada hal positif dari hal yang lu pandang negatif. Iya, ya kan. Memang benar kayak begitu. Jadi kayak dan satu tambahan lagi sih, ini gue nyinggung ya, dan ini gue sempat ngadain kayak penelitian amatir gitu. Lo tahu isu yang paling berkembang di kalangan milenial sekarang itu namanya depression, anxiety, something like that. Ya, mental health lah. Mental health issue, something like that. Katanya mereka bilang ini isu serius, ini nggak ada obatnya, ini harus bla 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 bla. Tapi ini pasti bakal banyak yang kritik, tapi gue anggap itu sebagai sebuah efek placebo aja. Percaya gak sih? Menurut gue mental health issue yang dialami orang-orang itu gak lebih dari placebo yang mereka alami. Ini amatir ya. Kenapa? Karena kawan-kawan gue yang santri, ribuan orang, gue udah kenal hampir semuanya, itu gak ada yang ngalamin semacam itu. Mental health, dimana lo itu ngalamin anxiety, dimana lo itu punya panic attack. Gak ada. Bahkan perempuan sekalipun ya, di lingkungan yang gue bilang jauh dari orang tua, dan ya kayak tadi kan ada tekanan, ada tantangan terus di setiap harinya, itu harusnya kayak it's a perfect place for you to be panic ya gak sih, untuk ngalamin depresi atau lain-lain gitu. Tapi enggak, I never seen them. Dan kalau gue evaluasi sendiri dan gue diskusi sama beberapa teman baik gue, mereka bilang ya, kenapa sih kita santri itu nggak pernah ngalamin semacam kayak gitu, dan nggak ada juga santri yang kayak begitu. Simple sih, karena mereka tahu, karena kami tahu harus menghadap ke siapa. Ketika kami nabrak, ibaratnya kayak when we have a problem, we know where to go gitu. When we have a problem that we cannot solve, we know where to go. Itu semudah lu gelar kain di atas tanah, lu ambil wudhu, lu cuci tangan, dan udah. Sesimpel itu. Dan gue itu ngeliat fenomena juga di UPH. Gue ngeliat kawan-kawan gue yang mereka itu harusnya kaya luar biasa ya. Mereka punya kerajaan kecil sendiri. Mereka apa sih yang gak punya? HP udah selalu yang terbaru, teknologi lain-lain. Intinya mereka itu udah lengkap, full. But some of them never happy. Bahkan some of them kayak destroying themselves gitu loh. And why?
gue prihatin di situ ngeliat ada beberapa kawan gue yang ngalamin situasi seperti itu, and I cannot help it. Why is that? Itu yang bikin gue sedih. And gitu, mungkin they don't know where to go, they don't have anywhere to go. Who else can help them than feeling guilty sama lain-lain? Ya itu sih. Mungkin ini yang bisa diterapkan di pendidikan Indonesia. I don't know implementasinya itu bagaimana, tapi pesantren hadir di Indonesia, santri-santri itu bertebaran banyak di Indonesia. Harapan gue itu bisa memberikan efek positif buat bangsa sih, gitu. Santri untuk negeri. Santri untuk negeri, hashtag santri untuk negeri. Hashtag santri untuk negeri. Dan hashtag juga hidup santri Indonesia. Oh iya siap, itu dia sih, cakep. Siap. Ini bentar lagi Hari Santri Nasional by the way. Tanggal berapa? 10 November. 10 November. Iya. Hari pahlawan dong. Bentar, maaf. Iya, 11 November tuh Hari Santri Nasional, 10 November itu Hari Pahlawan, gitu. Oh, oke. Jadi ada 2 event luar biasa di bulan November ya. Bulan November, so gitu. Live it up. Oke, mungkin nanti tanggal Hari Pahlawan kita akan bikin podcast juga sih. Ya, Wih, cakep sih. Oke, bisa. kita ngomongin sejarah nih, sejarah nih. Ini feeling gue ini mengarah nih kayak mungkin viewers nih ngelihat gue kan tahu, oh ya Jordan ngundang nih anak santri gitu. Oke lah, mungkin behaviornya kayak santri. Belum tahu aja gue SMP kayak gimana dulu ya. Iya. Nanti kita akan bahas lah. Oke, Bro Dav. Siap. Thank you banyak ya atas sharing lu. Thank you banyak juga atas kita sudah bertukar pikiran mengenai santri, bahwa intinya adalah santri itu nggak sepenuhnya negatif, dan memang bukan nggak sepenuhnya santri itu nggak negatif. Justru banyak hal positif yang bisa lu dapat. Contohnya ada kayak apa yang lu jalani, apa yang lu lakukan, dan apa yang itu, dan juga bisa menjadikan pedoman sebagai Pak Gus Dur sebagai pedoman kan. Nah, oke guys, thank you for watching my podcast bersama dengan Bro Dav. Thank you for having me ya. Oke. Yes. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe guys. And stay popular always. Brofist. Yo, Brofist. Thank you bro. Brofist, man. Yo, sip. Oi, by the way, gue mau nambahin satu lagi ya. Ini mitos yang gue itu jujur gue nggak setuju banget. Mereka bilang santri itu nggak atraktif, santri itu kudet, apalagi kayak dalam hal roman ya. It's a hoax man, big hoax. How come? Ini bukan kata-kata gue ya. Ada yang ngomong, gue itu lady killer di kampus gue, so. Same. Alright. Jokes on you, man. Alright. Okay, man. Okay, man. See you around, man. Thank you. Yo, see. God bless.